Salam sepak bola. Sekarang aku mau bahas salah satu match yang baru kelar ya, yaitu Jerman lawan Swiss. Nah, seperti yang udah gue bilang di preview gue kemarin, kalau Jerman akan kesulitan dalam melawan Swiss, dan memang terbukti. Dimana ketika di sini untuk Jerman memasang formasi 4-3-3 yang dibalas dengan Swiss dengan formasi 4-4-2. Untuk formasi demikian dengan Jerman sebenarnya nggak terlalu berbeda ya dengan kemarin waktu dia match melawan Ukraina. Namun di mana di lawan Ukraina itu Jerman memasang 3 back, namun di sini dia memasang 4 back yang terbukti sama sekali nggak optimal. Dimana di sini untuk back kiri dipasang Robin Gosens yang kalau bisa dibilang masih hijau lah kalau untuk penampilan di sini. Karena beberapa kali sering banget nih dieksploitasi oleh pemain-pemain dari timnas Swiss yang kita tahu kan mereka memiliki kecepatan dari sisi counter attack yang bagus juga kan. Nah, apalagi untuk lini pertahanan ini si Rudiger ini benar-benar kapro ya kalau dibilang ya. Ini gue nggak ngerti lagi sih kenapa si Joachim Löw masang dia, karena dia tuh benar-benar jaganya tuh benar-benar nggak zone press banget. Ketika kita tahu tuh lewat gol kedua dan ketiga, gol pertama dan ketiga itu hampir dua-duanya tuh benar-benar salah dia sih sebenarnya. Dimana di gol pertama sundulan yang dicetak oleh siapa ini namanya, si Gavrahovic ini, dia memanfaatkan bola sundulan yang seharusnya bisa disapu oleh Rudiger tapi dia tidak melakukan sama sekali. Lalu untuk di gol ketiga juga ketika dia seharusnya melakukan zone press juga, namun ternyata kan dia lebih membiarkan pemain Swiss tersebut untuk menendang sehingga menghasilkan gol ketiga. Nah, itu merupakan salah satu catatan juga untuk dua tim nanti ke depannya, apakah akan memasang Rudiger atau tidak. Kalau saran gue sih lebih baik dia jangan dipasang dulu. Nah, selain itu untuk penampilan Kimmich di sini nggak kelihatan sama sekali ya. Malah gue lihat lebih sering Goretzka ataupun Kroos yang lebih banyak megang bola di sini. Gue nggak tahu juga kenapa. Ya mungkin karena dia kecapean atau apa kan. Karena ini memang jadwalnya sih benar-benar padat banget ya kalau bisa dibilang ya. Selain itu untuk Havertz sendiri di sini dipasang sebagai false nine di posisi striker. Yang dimana di dalam praktiknya untuk Havertz agak mundur ke belakang, dan untuk Eriksen dan Gnabry dia yang akan menusuk ke lini depannya ya. Lebih mirip seperti 4-3-1-2 dalam praktiknya. Namun di sini untuk trio penyerangnya kalau bisa dibilang ya benar-benar paling kelihatan ya yang benar-benar ini si Werner doang sebenarnya. Untuk Havertz sendiri ya mungkin sekali dua kali oke lah dia masih kelihatan dan juga mungkin terlibat gol kan. Nah, untuk Gnabry ini selain satu gol itu dia juga sama sekali nggak kelihatan sama sekali di sini. Mungkin dia juga kurang terbiasa dipasang sebagai striker karena biasanya kan dia di posisi sayap kan untuk di Bayern Munchen gitu. Selain itu untuk secara overall sih penampilan Jerman kalau gue bisa dibilang ini enggak banget sih. Ini bukan mencerminkan Jerman yang benar-benar Jerman sebenarnya. Karena untuk pertahanannya gue bilangnya benar-benar kompak banget. Seperti yang udah gue bilang kemarin lawan Ukraina, kalau misalkan dia lawan Ukraina jadi kesulitan berapa kali diterobos, apalagi lawan Swiss. Dan ini memang benar-benar kenyataan terbukti kan. 3 gol diceploskan oleh timnas Swiss ke gawang Jerman. Nah, untung juga mereka kipernya Neuer nih. Kalau kipernya bukan Neuer, gue rasa udah lebih banyak lagi gol yang kita tadi untuk timnas Jerman. Nah, untuk Ukraina mas gue nggak nonton sih tadi. Cuman untuk dari skornya kan 1-0. Cuman gue nggak bisa mau panjang lebar karena kan gue juga emang nggak nonton. Jadi gue juga nggak tahu keadaan yang terjadi di lapangan bagaimana untuk Ukraina lawan Spanyol. Nah, gue mau bahas preview buat besok aja nih. Salah satu big match sih untuk besok, kalau bisa dibilang big match. Karena kan untuk tim 2 ini kalau bisa dibilang sedang dalam prosesi regenerasi lah. Kalau untuk Belanda kan kalau bisa kita bilang untuk benar-benar yang top sekarang kita bisa bilang ada Van Dijk, ada De Jong. Udah sih prefer cuma 2 nama itu doang. Apalagi untuk pemain-pemain lagi kalau bisa dibilang masih belum selevel lah untuk kalau bisa dibandingkan dengan squad terakhir yang mereka berjaya di 2014 ya. Itu kan ada si Robben, Van Persie terus segala macam sih, itu belum bisa selevel dengan itu lah untuk Belanda. Apalagi untuk pelatihnya juga masih pelatih baru kan. Jadi dia masih untuk mencoba skema apa yang pas untuk diterapkan besok sih. Kemarin kan secara dari taktik menggunakan 4-2-3-1 akan menjadi sasaran empuk juga nih untuk lawan Italia. Italia kan formasi menggunakan 4-3-3 nih.
Nah dari 4-3-3 itu kemungkinan akan dilawan dengan dengan formulanya itu 4-2-3-1 yang lebih mengandalkan counter attack biasanya kalau untuk formasi seperti itu. Nah untuk Italia juga sebenarnya masih sama. Kalau bisa dibilang untuk yang benar-benar top di sini cuma ada Bonucci dan juga Chiellini ya, selain ada Jorginho di tengah. Kalau Verratti sih gue nggak yakin dia main sih besok, cuman nggak tahu kenapa. Verratti ini kalau misalkan di timnas ini agak kurang nyetel sebenarnya, nggak tahu sih. Karena strikernya pun juga nggak bagus-bagus banget kan kalau untuk Italia kan, selain Immobile. Nah untuk prediksi skor gue rasa pertandingan akan berjalan dengan ketat, cuman kalau untuk skornya berapa, at least mungkin seri antara 1-1 mungkin, karena untuk dari dari Italia sendiri dengan squadnya yang ada pun sekarang juga kalau bisa dibilang ini bukan Italia yang benar-benar bagus, karena dari squadnya sendiri juga mereka juga banyak dihuni juga oleh pemain muda juga, dan mungkin masih butuh waktu juga untuk nyetel dengan squad skema yang ada. Nah selain itu antara Inggris sama Denmark nih gue bahas singkat aja ya, karena kemarin kan kalau bisa kita bilang kan Inggris penampilannya nggak banget nih. Ya beruntung sih terlawan Denmark ya, cuman kalau untuk Denmark kan otomatis beda sama Belgia. Gimana kalau tim-tim seperti Denmark ini lebih mengandalkan counter attack juga, yang mungkin nanti akan diwaspadai juga nih oleh timnas Inggris ke depannya. Yang kemarin kalau bisa dibilang Eric Dier tuh nggak banget sih untuk posisi back, dia sering kecolongan. Selain itu untuk striker gue rasa kalau misalkan Harry Kane udah main dia akan dipasang full. Si Calvert-Lewin nih gue rasa dia perlu latihan lagi sih, belajar untuk lebih menguasai bola-bola bawah juga, karena kalau misalkan menggunakan bola-bola atas itu back tuh udah gampang kebacanya lah. Kayak dulu kan sudah kita tahu kan Inggris pernah punya striker seperti ini dengan nama Peter Crouch kan, dia bola atasnya bagus cuma bola bawahnya nggak ada, sehingga kan dia juga cepat tenggelam kan. Nah untuk skor sih gue rasa kalau misalkan Inggris full tim juga gue rasa masih menang sih. Mas skornya berapa gue nggak berani megang dulu ya, karena kondisi di hari H untuk Inggris ini sebenarnya lagi ada 50-50 sih sebenarnya, selain dari indisipliner antar pemainnya juga ataupun juga dari tingkat kelelahan pemainnya, karena kompetisi di Inggris ini lebih padat dibanding liga-liga lainnya. Oke, sekian dulu dari pembahasan gue kali ini.